Jangan buang sampah sembarangan. Selain itu apa lagi? Oh, jangan kalian pelajarannya atau di kelasnya di sini. Tidak perlu pakai nama.
sesuai dengan kesepakatan kami. Ya. Terus lagi, yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung. Siap? Siap. Nanti kita akan bukan pembelajaran sama di rumah pakai handphone kecuali ada pemberitahuan atau ada izin dari guru tersebut harus menggunakan handphone. Jadi tidak ada lagi pembelajaran seperti dijelaskan atau guru yang lain menjelaskan kalian main handphone. Ya. Gitu. Dan selanjutnya hadir tepat waktu. Jadi kita masuk jam berapa? Jam 30. Sampai 7.15. Nah, katakan berapa tadi? Berarti jam 7.30. Nanti kalau misalkan ada yang melanggar itu, berarti sanksi. Selanjutnya nilai aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Ada yang bertanya, saya jawab. Itu aja ya. Jangan nah, kesepakatan ini, 6 kesepakatan ini, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa lakukan. Sepakat sih ini? Sepakat. Yakinkan setiap pokoknya gitu dapat. Setuju tidak? Setuju enggak nanti kelompok satu ini tadi apa? Berdoa apa? Berdoa sebelum dan setelah belajar. Terus tadi yang kelompok 2 apa tadi? Menghargai apa? Menghormati dan tidak membuli. Yang kelompok 3 apa tadi? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang keempat tadi apa? Kelompok 4 dilarang menggunakan handphone. Kelompok 5 tadi apa? Hadir tepat waktu. Kelompok 6 kenalan sedikit nanti dalam pembelajaran. Alhamdulillah kesepakatan kelasnya sudah kita buat dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dan Bapak di sini sudah bisa meluangkan waktunya dalam acara saya diseminasi ya untuk pengimbasan pada program Guru Penggerak Angkatan 10. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengimbasan budaya positif. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar kata budaya positif itu apa? Belum. Oke. Budaya positif. Kalau yang lainnya, mungkin dari anak-anak sudah pernah mendengar apa budaya positif itu? Oke. Kalau belum, baiklah. Di sini saya akan memaparkan sedikit. Yang pertama, kenapa harus ada budaya? Nah, di sini kenapa harus ada budaya? Biasanya suasana positif ini sangat mendukung terlaksana pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif pada lingkungan. Jadi pada dasarnya, kenapa harus ada budaya di sini? Maka pembelajaran itu harus berjalan dengan kondusif. Kenapa harus positif? Positif juga akan mendukung terbentuknya karakter pada peserta didik. Pembelajaran positif ini berarti bertujuan untuk tercapainya pembelajaran yang mendukung secara positif ya. Nah, sebetulnya pernah mendengar lagi mungkin kata-kata budaya positif ini. Nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung
Wah. Nah, peserta didik ini bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan atau atas apa yang mereka laksanakan. Nah, kebiasaan ketika budaya positif ini tidak dibiasakan pada peserta didik, maka proses pembelajaran juga akan menciptakan suasana yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada filosofi pendidikan nasional sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan ini bertujuan ada untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menurut KHD ini, bahwasanya pendidikan itu, pembelajaran ini adalah mengedepankan kepada kodrat alam dan kodrat zaman pada si siswa tersebut. Pernah kan kalau misalkan pada saya zaman dulu, ketika pembelajaran kita itu dituntut harus bisa meratakan. Ketika misalkan pada pelajaran matematika si A sudah misalkan hafal 1 sampai 9 perkalian. Nah, si siswa yang B-nya juga harus hafal. Padahal pada dasarnya setiap anak ini tidak bisa dituntut untuk sama. Ya, karena kemampuan siswa ini berbeda kemampuannya. Ya. Nah, selanjutnya ini pembelajaran menurut KHD adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Yang seperti apa berpihak kepada murid? Mengedepankan kepentingan atau kemampuan siswa. Ya, di sini pembelajaran ini ketika misalkan si siswa tidak bisa kita menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi kemampuan dia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibaratnya kalau misalkan menurut KHD ini pembelajaran itu adalah seperti tukang kebun. Ketika misalkan ada tanamannya berbeda, jenis tanamannya, pengolahannya, pemberian pupuknya yang berbeda, misalkan penanganan seperti pemberian pupuk, pemberian nutrisi dan yang lainnya, penyiraman, maka yang didapatkan dari si siswa itu juga akan berbeda, gitu ya. Jadi siswa dan tanaman ini ibaratnya sama-sama, ketika kita memperlakukan baik berarti hasilnya juga akan baik, gitu ya. Selanjutnya, nah, pembelajaran berpihak pada murid. Kenapa murid di sini ditentukan 3, murid, dan murid? Karena murid di sini adalah karena kita sebagai guru ini adalah berhamba kepada murid. Bukan berarti kita harus menyembah, gitu ya. Jadi yang murid misalkan kemampuan murid, Bu, saya semampunya seperti ini. Baiklah, kita laksanakan. Jadi tidak perlu kita untuk menekankan bahwasanya misalkan pemikiran kita harus sama dengan pemikiran si murid. Misalkan si A, Bu, saya tidak mau misalkan, atau tidak bisa membuat video seperti ini, saya bisanya seperti ini. Ya berarti kita sebagai guru harus mengikuti di atas kemampuan si siswa tersebut, ya. Iya, jangan terlalu memaksakan, kehendak emang tidak boleh dipaksa. Jadi kemampuan siswa tersebut harus dituruti, ya. Maksudnya dalam artian hal yang positif. Kalau misalkan si anak ini kemampuannya misalkan dalam mendengar, berarti dia pembelajarannya harus yang menurut mendengar. Misalkan kalau kata Pak Edi, saya Bu, saya mah misalkan dari matematika, gimana nggak bisa ngitung liar, misalkan kata si siswa teh. Berarti kita harus memberikan tugas jangan yang bersifat untuk memikir. Jadi misalkan harus ada bersifat yang lain. Oke, kalau misalkan kamu misalkan lari saja, misalkan ya kan itu dia bolak-balik, gitu nggak apa-apa misalkan. Nah, masuklah dari sini adanya menuju ke budaya positif. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada disiplin positif dan kebijakan universal, ada motivasi hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol serta kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif dan kebajikan universal. Ayo, nah silahkan di sini kita bermain sejenak ya untuk mengepakkan tangan. Tapi misalkan Pak Edi sama Pak Padli berdua, Pak Edi yang kembal ya, Pak Padli yang berusaha untuk bagaimana
Pak Edi supaya bisa? Mau itu mah misalkan ya, dirayu sebisa mungkin agar Pak Edi misalkan ngebuka kepalanya. Sok silahkan. Pokoknya kalian keluarkan, ibu dan bapak keluarkan kemampuan ibu bapak agar bisa merayu temannya untuk kepalanya dibuka. Bagaimana caranya? Sok silahkan dirayu. Nah, yang kalau yang depannya ini adalah hak milik yang kita punya pribadi atau misalkan ini bisa untuk kolaborasi dengan yang lainnya. Yang di kepala itu adalah hak milik kita pribadi. Ayo, bagaimana? Anggap saja kita ini ada hak milik kita pribadi agar teman kita misalkan bersenantiasa memberi layuan agar bisa membukanya. Sok gimana? Nah, oke, anggap saja itu adalah aset Pak Fadli yang cukup luar biasa dan Pak Edi yang merayunya. Bagaimana Bu Delis dan Bu Nina? Kalau saya dibayar dengan mungkin uang yang lebih dari aset tersebut. Ayo. Ya. Atau misalkan bagaimana kalau aset yang ada di Ayo. Ayo, Bu Dita. Teman-teman dalam contohnya dulu. Menolak contoh. Ayo. Apakah sudah? Sudah. Adakah yang memberikan atau yang membuka kepalanya? Tidak ada. Ada yang buka, berarti semuanya tidak ada yang dibuka. Walaupun itu diiming-imingi dengan misalkan sejumlah uang, sejumlah jabatan, tapi tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak memberikan hak kita ya yang tidak bisa memberikan yang kita punya gitu ya. Berarti ini adalah dengan namanya teori kontrol ya. Nah, games kepal tangan ini hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita. Berarti hanya diri kita yang bisa mengontrol. Walaupun dari tadi misalkan ibu dan bapak memberikan iming-iming, karena dalam pikiran kita tidak bisa, tidak boleh, karena hanya diri kita lah sendiri yang bisa mengontrol. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Nah, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan misalkan bagaimana ya. Terus lagi, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda dan apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin, kata disiplin. Apakah seperti misalkan ketika kita melakukan suatu pendidikan atau sekolah kemiliteran harus disiplin? Ya, harus misalkan kalau kita misalkan masuk ke dunia pendidikan kepolisian harus disiplin? Apakah harus mengikuti? Apakah harus di dunia kemiliteran dan kepolisian saja harus disiplin? Tidak. Kita sebagai siswa juga dituntut untuk bisa disiplin ya. Berarti disiplin ini adalah apa? Adalah patuh. Aturan atau tata tertib, terus hukuman dan konsekuensi. Disiplin itu patuh terhadap apa yang ada pada tata tertib atau aturan-aturan di sekolah. Terus juga aturan, berarti sudah dijelaskan. Kita mempunyai beberapa tata tertib yang tertera yang disiapkan oleh sekolah, yang ditulis oleh sekolah. Kemarin kan ada ya yang di kertas.
Itu ada berapa poin, itu termasuk ke dalam tata tertib disebutkan dengan aturan. Ada hukuman dan konsekuensi. Apa makna dari disiplin? Menurut Kemendikbud ini menerangkan bahwa makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin di sini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri terhadap siswa, ya. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa? Nah, di sini ada, berarti adanya yang pertama tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Biasanya kalau kita misalkan ketika ada satu anak yang melanggar tata tertib, misalkan kita biasanya suka misalkan, sini kamu misalkan tadi kamu melakukan apa, sok silakan, ujung-ujungnya kita pasti akan memberikan suatu hukuman. Ya, padahal untuk menciptakan yang disiplin ini, anak itu adalah hukuman itu adalah bukan salah satu, ya, bukan salah satu cara, melainkan harus komunikasi dulu antara guru dan siswa. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Jadi peserta didik ini diberikan arahan supaya dia merasa, yang tadi saya lakukan itu ternyata salah. Jadi bukan diri kita yang mencari kesalahan dia, tapi melainkan dia yang menyadari kesalahan siswa tersebut. Yang selanjutnya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kesadaran, harus menumbuhkan kesadaran siswa tanpa ada sogokan, tanpa ada hukuman, ataupun juga ancaman. Oke, selanjutnya makna disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disebut disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadikan seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini adalah makna-makna dari disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai pendidik ini adalah tujuannya adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Nah, di sini kita harus memiliki nilai motivasi intrinsik dan tetapi bukan ekstrinsik, ya. Kebajikan universal. Di sini Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Pasti seseorang ini pasti akan mempunyai yang namanya prinsip.
prinsip. Bapak dan Ibu di sini pasti semuanya mempunyai prinsip. Juga siswa-siswi di sini juga ya, ada prinsip. Kita misalkan hidup kita harus punya tujuan, punya prinsip agar nanti ke depannya kita bisa melaksanakan agar kehidupan kita nanti ke depannya ini berjalan dengan sesuai harapan kita dengan prinsip tersebut ya. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, disiplin di sini berarti ada yang namanya disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, kreatif, menghargai dan menghormati dan yang lainnya. Nah, di sini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua di sini ada mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Nah, semua di sini makna dari profil pelajar Pancasila ini berarti ada 5 ya. Sedangkan serta yang 5 profil ini semuanya ada pada kebajikan universal ya, yang ini. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Yang kedua ada motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi yang pertama. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ketika Ibu dan Bapak masuk ke kelas pada tepat waktu, apa yang memotivasi Ibu dan Bapak sehingga Ibu dan Bapak bisa tepat waktu masuk kelas? Apa? Disiplin, dan kewajiban, serta memberikan contoh yang baik terhadap peserta dididik. Ya. Nah, apakah alasan-alasan Bapak dan Ibu ada di sini? Ketika Bapak dan Ibu masuk kelas pagi-pagi, misalkan datang tepat waktu sebelum pembelajaran, misalkan jam 6:30 sudah ada. Kira-kira yang mana? Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Kenapa tidak ada yang satu, yang dua? Karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Apakah ada yang seperti sepemikiran? Kadang-kadang ya, kalau misalkan atasannya sudah ada, aduh takut ditegur sama bapak, pada pagi-pagi lah. Namun bapak anak sudah misalkan beberapa hari misalkan tidak ada, kembali lagi gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga sepertinya agak seperti itu, tapi sekarang saya sudah mulai untuk membenah diri gitu ya. Nah, selanjutnya ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Wah, Pak Edi misalkan tiap hari datangnya selalu jam 6:30. Masya Allah sekali. Beliau memberikan contoh yang baik, misalkan ya, memberikan contoh yang baik, misalkan ya. Siap saya akan memberikan misalkan penghargaan kepada Pak Edi karena selama ini, misalkan saya telah melihat Pak Edi selalu datang tepat waktu, misalkan bahkan bisa membantu misalkan agar kegiatan di sekolah seperti sholat duha, upacara dan yang lainnya bisa dibantu gitu ya.
ketiga, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasinya yang dilakukan dalam perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mah mendingan kene masuk pagi-pagi daripada nanti dihukum, misalkan gitu ya. Atau misalkan, kalau misalkan gini, kalau kepala sekolahnya, ibu dan bapak, jika misalkan 1 bulan ini ibu dan bapak datang selalu misalkan sebelum KBM jam 7 misalkan ya, sesuai dengan peraturan di sekolah, saya akan memberikan imbalan misalkan. Imbalannya berupa misalkan piagam atau hal apa ya. Berarti kita termotivasi atas yang seperti ini ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang memotivasinya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Berarti kalau kita mendidik siswa agar yang bisa memotivasi ini, berarti kita ambil teori yang ketiga ya. Motivasi dari 3 motivasi perilaku manusia itu berarti untuk siswa-siswi kita, berarti kita ambil poin yang ketiga ya, yang tujuannya untuk untuk mendisiplinkan siswa ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa membedakan apa hukuman dan apa konsekuensi? Kira-kira apa? Hukuman sama tidak dengan konsekuensi? Beda. Yang membedakannya di mana? Oke, biasanya kalau hukuman itu ketika kita muncul datang tiba-tiba ya Ibu. Misalkan kalau anak misalkan datang, oh kamu terlambat, dengan tiba-tiba saya hukum. Misalkan kamu misalkan mencatat di kertas misalkan 2 lembar, berarti itu hukuman dengan cara tiba-tiba. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, berarti mencatat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 10 kali. Berarti ini adalah termasuk ke dalam konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti ini hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Panas ereng-ereng ya ini. Karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat ya pengertian dari hukuman dan konsekuensi ini. Nah, tadi konsekuensi ini adalah mencatat 10 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena mereka sudah melakukan, misalkan mereka sudah tahu aturan yang diberikan ketika terlambat, yaitu mencatat 100 kali. Berarti itu konsekuensi yang harus mereka terima gitu ya. Berbeda lagi dengan misalkan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Nah, karena ini tidak ada peraturan dibuat sebelumnya, maka dihukum. Hukuman ini biasanya datang secara tiba-tiba ya. Nah, hukuman. Ini yang membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Terus bersifat satu arah dari guru dan murid hanya menerima. Karena merasa misalkan siswa tersebut merasa bersalah, jadi siswa siap menerimanya ya. Selanjutnya tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, biasanya hukuman ini adalah berupa fisik atau psikis. Coba, fisik. Kalau misalkan kalau fisik kayak tadi ya disuruh lari, berarti itu masuknya ke fisik. Kalau psikis, masuknya kemana? Berarti kalian mencatat di dalam buku, misalkan sok 2 lembar, saya tidak akan terlambat. Itu ya berupa. Kalau konsekuensi ini adanya bersifat terencana atau disepakati. Umumnya dibuat oleh guru atau sekolah, murid menerima jika melanggar. Umumnya berdasarkan data terukur. Ada penghargaan. Ini apa? Piala. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan. Nah, biasanya dihukum oleh penghargaan ini biasanya pengaruhnya bisa jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan ini biasanya tidak efektif. Perhargaan merusak hubungan, betul tidak? Kadang pertemanan kalian, misalkan ya, ada di teman kalian misalkan di kelas yang dapatkan penghargaan, terus lagi pasti ke kitanya juga, misalkan kalian sebagai siswa-siswi agak sedikit ada pembeda gitu ya. Begitu juga dengan ibu bapak ya, kadang suka mencela, weh penghargaan kayak gitu ya. Terus juga penghargaan ini bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas dan penghargaan juga ini berupa menghukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru. Misalkan kayak gini, sok silakan kalian hafalkan perkalian dari 1 sampai 9 misalkan. Saya nanti ibu dikasih dikasih hadiah. Sebenarnya itu bagus untuk untuk meningkatkan motivasi atau memotivasi siswa. Tapi kalau misalkan berjangka panjang itu tidak baik tidak baik terhadap siswanya juga. Nah, kalau ini berarti tujuannya hanya adalah untuk memotivasi, tapi itu kan tidak berkepanjangan, jangkanya jangka pendek untuk memotivasi. Ya. Tapi itu bagus-bagus saja ya kalau menurut saya pribadi, karena untuk meningkatkan motivasi siswa kita harus memberikan reward gitu kepada anak agar mereka termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik ya untuk sekolah. Di sini biasanya kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Tidak sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kadang ada bisa yang dilakukan ataupun tidak bisa dilakukan ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Itu berdasarkan Cohen ya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya. Selanjutnya ada restitusi. Nah, restitusi ini sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan?
menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya kepada siswa kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira ketika siswa-siswi melakukan kesalahan, kira-kira apa dari kelima poin ini yang Anda pilih jawabannya? Ketika siswa-siswi Anda melakukan kesalahan, tindakan yang ibu bapak lakukan, poin yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Diantepkan. Atau misalkan menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Oke, Bu Nina menjawab nomor 4, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Adakah yang sependapat? Mungkin ada yang berbeda jawaban Ibu dan Bapak di sini? Atau misalkan langsung aja? Nah, poin yang 5, mengkritik dan mendiamkannya itu tidak boleh dilakukan. Ya, diantepkan atau dikritik. Dikritik itu bisa saja menurunkan, ya, mendownkan siswa. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Merasa gagal, misalkan, oh pas yang saya lakukan ini berarti tidak ada apa-apa, tidak dihargai. Ya. Nah, kalau misalkan di antara poin ini mungkin kita bisa bertanya dulu pada siswanya ya. Bisa. Terus setelah bertanya, mungkin bisa siswa tersebut bisa menunjukkan kesalahan dia seperti apa. Dengan seperti itu dia akan sadar ya. Menyadarinya bukan sadar. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut si Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi di sini bertujuan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor beroda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ayo, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm pada kendaraan beroda 2? Agar apa? Kalaupun kecelakaan tidak mungkin tidak terlalu parah, kepala kita akan terlindungi. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Mungkin ini pada saat COVID ya. Karena berarti untuk menghindari supaya agar tidak terkena atau terdampak dari penyakit. Ya. Nah ini. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju ini kira-kira apa? Mungkin ini keyakinan kelas
Ibu dan Bapak bisa gunakan pada saat awal pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas bisa terlaksana. Siswa-siswi akan mempunyai peraturan untuk dirinya, misalkan ya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya berarti ini nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kita punya bertanggung jawab untuk mengembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalau misalkan membawa barang jangan simpan sembarangan, harus punya rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan siswa-siswi kita di SMP 1 Surade mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Yang kedua, saling mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah saling menghormati. Biasanya ini dilarang mengganggu orang lain. Biasanya siswa-siswi kita sering ya itu melakukan pengganggu atau misalkan ada yang berantem, terus juga ada yang mengejek, membuli gitu ya. Berarti di sini nilai kebajikannya harus saling menghormati. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti menghormati orang lain serta berkomitmen. Ada komitmen di diri kita. Ya, jika misalkan kita harus ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu komitmen dari diri kita. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Keamanan, saling menghormati. Berarti ya dilarang melakukan kekerasan. Mudah-mudahan tidak ada ya di kita. Selanjutnya, bergantian atau menunggu, dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikannya apa? Nah, kesehatan. Kalau menggunakan narkoba, kesehatan kita akan terganggu. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti apa nilai kebajikan yang ditujunya? Disiplin bukan? Menghormati orang lain dan berempati. Ini berarti mengantri ya. Ngantri ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan berempati. Ya, mereka sudah duluan, tiba-tiba kita nyelonong aja, nyerobot. Itu kan tidak baik juga ya. Tapi kita tidak punya rasa empati terhadap orang tersebut. Terus juga dilarang merokok. Apakah sama dengan dilarang menggunakan narkoba? Tujuannya, nilai kebajikannya. Tuh. Gimana ini? Dilarang merokok apakah sama dengan dilarang menggunakan narkoba? Nilai kebajikannya? Berarti untuk kesehatan ya. Coba kita kesehatan dan menghormati orang lain. Karena merokok juga kan menghasilkan asap. Asapnya juga akan mengganggu kepada orang lain ya. Selanjutnya, menggunakan masker. Ini nilai kebajikannya adalah apa? Bertanggung jawab, kesehatan dan keamanan. Jadi, ada kesehatan, kita menghindari dari penyakit serta untuk juga keamanan. Berjalan di kelas dan koridor. Ini nilai kebajikan yang ditujunya adalah keselamatan dan keamanan. Tahu koridor? Selasar ya, pinggir-pinggir, selasar kelas itu koridor ya. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, ini. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Pertama, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kami selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Ya. Ada sebagai teman. Sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid berasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayanginya. Itu, tapi guru sebagai pembuat merasa bersalah ketika siswa misalkan melakukan kesalahan ya dengan kata-kata yang tersebut. Selanjutnya, teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya guru yang seperti ini biasanya adalah sebagai teman. Hal negatif di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak atau guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tapi ini ketika misalkan posisi si guru dijadikan murid, pertama yang di posisi siswa akan tergantung. Jadi si siswa itu akan membantu hanya guru tersebut, tapi untuk guru yang lain tidak mau. Itu ya hal yang negatifnya. Selanjutnya sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti ini sebagai pemantau. Berarti ini saya yakin ibu bapak ini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ketika misalkan menghadapi siswa ya. Mungkin mereka bisa menjadi sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun misalkan sebagai pemantau, ataupun juga sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas. Selanjutnya, apa yang kamu meyakininya. Nah, selanjutnya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seharusnya berarti kita sebagai guru adalah sebagai manajer dan mempunyai keyakinan kelas pada setiap kelasnya agar pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Nah, di sini ada sebuah video. Sudah. 5 posisi kontrol. Ada segitiga restitusi. Ada langkah, ada teori kontrolnya. Di sini adalah segitiga restitusi. Di sini yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Di tengah di situ ada segitiga restitusinya dan memiliki 3 validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, untuk menyanyikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya masing-masing. Ya, di sini. Terima kasih. Dah. Oke. Silahkan. Ini mana? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program Baiklah Ibu Bapak, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan siswa-siswi di sini ya, dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari pada proses pembelajaran. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tinggal edit.